Sok Del, kamu yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari matkul teori teori sastra Indonesia ingin mempresentasikan yaitu materi kami karya sastra anak dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Adelie Maharani dengan 225030061. Aku Ajeng Juwita Sari dengan NPM 225030060. Baiklah, yang pertama, pengertian sastra anak. Menurut Kurniawan 2009, sastra anak adalah sastra yang mengacu kepada kehidupan cerita yang berkorelasi dengan dunia anak-anak atau dunia yang dipahami anak, dan bahasa yang digunakan sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak atau bahasa yang dipahami anak-anak. Ciri-ciri sastra anak. Secara garis besar, menurut Puryanto 2008-7, sastra anak memiliki ciri sebagai berikut. Satu, mengandung tema yang mendidik. Dua, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Tiga, menggunakan setting yang ada di sekitar atau yang ada di dunia anak. Empat, tokoh dan penokohan mengandung keteladanan yang baik. Lima, gaya bahasanya mudah dipahami tapi mampu berperan dalam mengembangkan bahasa anak. Enam, sudut pandang orang yang tepat. Tujuh, imajinasi masih dalam jangkauan anak. Baiklah, materi Lalu, selanjutnya disampaikan oleh Ajeng. lalu ada jenis-jenis sastra anak. Satu, cerita fiksi anak. Cerita fiksi anak merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Dua, puisi. Puisi ialah bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya indah dan penuh makna. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam puisi anak. Tiga, non-fiksi anak. Non-fiksi ialah klasifikasi untuk setiap karya informatif atau seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan itikad baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Empat, komik sastra anak. Komik sastra anak adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Terus ada contoh-contoh karya sastra anak. Satu, dongeng. Dua, fabel. Tiga, legenda. Empat, cerita rakyat. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Isi kandungan sastra anak yang terbatas sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologi anak itulah yang antara lain merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran dewasa tidak masuk akal. Misalnya berkisah tentang binatang yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca. Senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan dan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan batin sehingga menuntut kecerdasan emosinya. Baiklah teman-teman, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf apabila kesalahan kata. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.